Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Auliana Fisa, NPM 231560108. Di sini saya akan memaparkan terkait tugas UAS TKTI dengan judul jurnal yang saya pilih, yaitu pengukuran tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi menggunakan maturity level, domain PO, dan AI, framework COVID 4.1, studi kasus pada PT Pegadaian Persero. Nah, terdapat latar belakang di mana PT Pegadaian Persero merupakan perusahaan jasa keuangan yang memiliki sistem informasi cukup kompleks untuk mendukung proses bisnisnya. Meskipun teknologi informasi telah diterapkan di berbagai lini, evaluasi menyeluruh terhadap TKTI masih diperlukan agar strategi bisnis dari TI berjalan selaras. Penelitian ini berfokus pada dua domain, yaitu COVID 4.1, Planning on Organization PO, serta Acquisition and Implementation atau AI. Kedua domain ini dipilih karena berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, serta penerapan sistem informasi di perusahaan. Untuk rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana proses dan aktivitas teknologi informasi yang dijalankan oleh PT Pegadaian Persero dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, sejauh mana tingkat kematangan atau maturity level tata kelola teknologi informasi pada domain PO serta acquisition implementation AI berdasarkan framework COVID 4.1. Yang ketiga, apa saja kesenjangan atau gap yang ditemukan antara kondisi TKTI saat ini dengan kondisi ideal yang diharapkan perusahaan. Yang keempat, ada rekomendasi apa yang dapat diberikan untuk meningkatkan TKTI informasi agar lebih selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Nah, tujuan penelitiannya yaitu mengetahui kondisi TKTI informasi yang diterapkan di PT Pegadaian. Yang kedua ada mengukur tingkat kematangan maturity level. Ketiga ada mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi TKTI saat ini dengan tingkat kematangan yang diharapkan. Yang keempat ada memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi TKTI pada PT Pegadaian Persero. Untuk metode penelitiannya, ada studi pustaka, di mana metode ini dilakukan dengan menelaah beberapa referensi seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen perusahaan, serta standar TKTI yang berkaitan dengan framework COVID 4.1. Yang kedua adalah pengumpulan data lapangan, dilakukan melalui kuesioner dan wawancara dengan pihak-pihak terkait di lingkungan PT Pegadaian. Khususnya divisi yang berhubungan langsung dengan pengelolaan teknologi informasi, yaitu divisi TI. Setelah itu yang ketiga ada analisis data, di mana data yang diperoleh dari hasil kuesioner dan wawancara diolah untuk meningkatkan tingkat kematangan atau maturity level pada domain PO dan AI. Dengan hasil analisis ini kemudian dibandingkan dengan tingkat kematangan yang diharapkan untuk mengetahui kesenjangan dan menyusun rekomendasi perbaikan. Untuk ruang lingkup penelitiannya, penelitian ini fokuskan pada dua domain utama, yaitu Planning and Organization atau PO dan Acquisition and Implementation atau AI. Selanjutnya ada bab 2 landasan teori, di mana di sini ada pengertian definisi audit. Audit merupakan proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan kegiatan ekonomi dengan tujuan menentukan tingkat kesesuaian antara informasi yang disajikan dan kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada definisi tata kelola. Tata kelola adalah seperangkat prinsip, mekanisme, dan proses yang digunakan untuk mengarahkan serta mengendalikan suatu organisasi agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Kemudian ada definisi informasi. Informasi merupakan hasil dari proses pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data yang memiliki arti dan nilai bagi penerimanya. Kemudian ada definisi tata kelola informasi, di mana tata kelola informasi adalah proses pengolahan dan pengendalian terhadap data serta informasi agar dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung tujuan organisasi. Kemudian ada definisi TKT itu sendiri. Menurut IT Governance Institute, TKTI didefinisikan sebagai tanggung jawab eksekutif dan Dewan Direktur yang mencakup kepemimpinan, struktur organisasi, serta proses-proses yang memastikan bahwa TI ini
TI perusahaan mendukung dan memperluas objektif serta strategi bisnis. Nah, di sini ada definisi COVID, di mana COVID atau Control Objective for Information and Related Technology merupakan standar tata kelola teknologi informasi yang dikembangkan oleh IT Governance Institute atau ITGI, yaitu sebuah organisasi yang melakukan studi tentang model tata kelola TI yang berbasis di Amerika Serikat. Framework COVID ini menyediakan pedoman umum yang dapat digunakan oleh manajemen dan auditor untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi telah mendukung tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kemudian di sini ada kerangka kerja COVID. Di sini dapat kita lihat ada gambar kubus COVID, di mana kerangka kerja COVID ini terdiri dari 3 level kontrol objektif, yaitu yang pertama activities. Aktivitas ini merupakan kegiatan rutin yang memiliki konsep siklus hidup dan menjadi dasar pelaksanaan proses TI. Yang kedua ada proses, yaitu kumpulan dari berbagai aktivitas yang saling berkaitan dan menjalankan fungsi tertentu. Yang ketiga ada domains, yaitu kelompok dari beberapa proses TI yang memiliki kesamaan tujuan dan ruang lingkup pengelolaan. Secara keseluruhan, konsep kerangka kerja COVID digambarkan sebagai kubus 3 dimensi, yaitu ada IT proses, IT resource, dan information criteria. Kemudian ada domain COVID. Di sini ada 4 domain utama dalam COVID, yaitu ada Planning and Organization, PO, di mana domain ini berfokus pada bagaimana strategi dan arah teknologi informasi ditetapkan agar mendukung tujuan bisnis organisasi. Ada AI, Acquisition and Implementation. Domain ini berfokus dengan proses pengadaan, pengembangan, dan penerapan solusi teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian ada DS atau Delivery and Support. Domain ini berkaitan dengan pencapaian layanan TI dan dukungan terhadap pengguna, yaitu ada Monitoring and Evaluation atau ME. Dimana domain ini berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja sistem teknologi informasi. Nah, dalam penelitian ini fokusnya pada Planning and Organization atau PO dan Acquisition and Implementation atau AI. Nah, di sini ada um, tabel daftar proses TI pada COVID-19, di mana di sini ada PO1, dia define strategi IT plan, PO2 define the information architecture sampai dengan AI 7 install and credit solution and change. Kemudian di sini dapat dilihat ada DS1, yaitu define and manage service levels, sampai ME4, monitor and evaluate untuk provide IT governance. Nah, kemudian ada CFS, yaitu Critical Success Factors, merupakan faktor-faktor penting yang memberikan arahan bagi manajemen dalam menerapkan kendali dan proses-proses teknologi informasi. CFS ini menggambarkan hal-hal yang harus ada, serta aktivitas yang perlu dilakukan untuk memastikan keberhasilan setiap proses dalam mencapai tujuannya. Kemudian ada Key Goal Indicators, merupakan ukuran yang digunakan untuk menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dari kendali yang diterapkan pada setiap proses teknologi informasi. Terdapat aspek-aspeknya, yaitu availability, ketersediaan informasi ketika dibutuhkan oleh pengguna, ada integrity and confidentiality, yaitu keutuhan dan kerahasiaan data agar tidak mengalami perubahan atau kebocoran, ada cost efficiency, yaitu efisiensi biaya dalam penerapan dan pengelolaan teknologi informasi. Kemudian ada reliability, effectiveness, dan compliance, yaitu keandalan, efektivitas, serta kepatuhan terhadap standar dan kebijakan yang berlaku. Di sini ada Key Performance Indicator atau KPI, merupakan ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kinerja dari setiap proses teknologi informasi.
Kemudian ada maturity model atau model kematangan. Nah, model kematangan adalah suatu metode untuk mengukur tingkat pengembangan manajemen proses TI, yang berarti mengukur sejauh mana kapabilitas manajemen tersebut dalam mencapai tujuan-tujuan COVID. Dalam penerapan TI yang tepat di suatu organisasi bergantung pada pencapaian tiga aspek, yaitu kemampuan, jangkauan, dan kontrol. Di sini kita lihat ada tabel model maturity COVID membagi tingkat kematangan proses menjadi 6 skala, yaitu level 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Dengan nama dari level 0 yaitu non-existent, di sini tidak ada proses yang dapat dikenali. Perusahaan tidak menyadari adanya isu pengolahan TI yang harus ditangani. Untuk level 1 itu inisial atau ad hoc, yaitu terdapat bukti bahwa perusahaan telah mengetahui adanya isu TI yang harus ditandatangani. Tidak ada proses standar, penanganan dilakukan secara ad hoc dan tidak terorganisir. Yang kedua ada level 2 ada repeatable but intuitive, yaitu proses dilengkapi dengan prosedur yang diikuti oleh individu dengan tugas serupa. Tidak ada pelatihan formal, proses sangat bergantung pada keahlian individu serta risiko error tinggi. Level 3 ada defined proses, yaitu proses dilengkapi prosedur yang terstandarisasi, terdokumentasi, dan dikomunikasikan melalui latihan formal, namun penyimpangan terhadap prosedur masih sulit dideteksi. Pada level 4 ada manage and measure, yaitu proses pengawasan dan penilaian kepatuhan pada proses sudah diterapkan. Terdapat aktivitas perbaikan ketika proses tidak efektif, best practice sudah diterapkan, otomatisasi dan peralatan masih terbatas. Yang pada level 5 ada optimized, yaitu proses setelah mencapai tingkat best practice berdasarkan perbaikan berkelanjutan dan perbandingan dengan organisasi lain. TI digunakan secara terintegrasi untuk mengotomatisasi alur kerja, meningkatkan kualitas dan efektivitas. Di sini uh, selanjutnya ada tinjauan perusahaan PT Pegadaian, yaitu secara perusahaan. Singkat saja, PT Pegadaian merupakan salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa keuangan, khususnya dalam bentuk pembiayaan berbasis gadai. Nah, terdapat visi misi dari perusahaan, di mana visinya menjadi the most reliable financial company di Indonesia, dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat. Misinya yaitu untuk mewujudkan eh, visi tersebut. Pegadaian memiliki misi memberikan pembiayaan yang cepat, aman, dan mudah bagi seluruh masyarakat melalui layanan berbasis gadai dan non-gadai, mengembangkan produk dan layanan keuangan yang inovatif, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan melalui penyediaan layanan yang terjangkau bagi UMKM, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya perusahaan, mendorong praktis bisnis yang beretika dan berkelanjutan. Untuk moto perusahaan yaitu mengatasi masalah tanpa masalah. Keunggulan PT Pegadaian tersendiri yaitu jaringan layanan yang luas, proses cepat dan mudah, produk yang beragam dan inovatif, keamanan dan kepercayaan tinggi, dan komitmen sosial dan inklusi keuangan. Di sini terdapat struktur organisasi dari PT Pegadaian. Untuk definisi teknologi informasi di PT Pegadaian memiliki peran strategis untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan bisnis perusahaan. Struktur divisi TI di PT Pegadaian ini terdiri atas bagian utama yaitu Kepala Divisi Teknologi Informasi. Dia bertanggung jawab atas keseluruhan kebijakan, strategi, dan pengelolaan teknologi informasi di lingkungan perusahaan. Kemudian ada Departemen Infrastruktur dan Jaringan, bertugas mengelola infrastruktur TI. Yang ketiga ada Departemen Aplikasi dan Sistem Informasi, kemudian ada Departemen Keamanan Informasi atau IT Security,
Dan kali yang terakhir yaitu ada Departemen Dukungan Teknis atau Technical Support. Nah, kita masuk ke bab 3 untuk metodologi penelitian. Di sini ada metodologi pengumpulan data. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dihimpun langsung dari sumber utama di lokasi penelitian. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada staf definisi divisi TI yang berkepentingan dan pengelolaan sistem informasi di PT Pegadaian. Kuesioner tersebut berisi pernyataan pertanyaan yang berkaitan dengan manajemen awareness dan analisis pengelolaan TI untuk mengetahui sejauh mana penerapan TKTI berjalan di perusahaan. Hanya responden yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap kegiatan DI yang diberikan kesempatan untuk mengisi kuesioner ini. Yang kedua ada data sekunder, digunakan untuk melengkapi data primer yang telah diperoleh dari responden. Data ini diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, peraturan laporan penelitian, dokumen internal, dan lain-lain. Pengumpulan data sekunder ini melalui studi dokumentasi, ada website, dan sumber online resmi. Untuk populasi dan sampel penelitian, di sini terdiri dari dua orang general manager, yaitu general manager operasional TI dan general manager pengembangan TI. Terus ada dua sekretariat, lima orang manajer, yaitu satu orang manajer operasional sistem TI, satu orang manajer komunikasi sistem, satu orang manajer layanan sistem TI, satu orang manajer perencanaan TI, satu orang manajer pengembangan TI, lima orang peranata TI, dan satu orang pimpinan wilayah. Untuk metode analisis datanya, tadi ada studi peta, wawancara, observasi, serta kuesioner. Lanjut, untuk langkah pengolahan datanya, yang pertama menilai proses TI yang diperlukan. Untuk pihak bertanggung jawab, proses TI dibagi menjadi tiga golongan, yaitu divisi TI, divisi lain, dan pihak luar. Yang kedua, mengidentifikasi kontrol objektif ketika menentukan tingkat kematangan atau maturity level. Keempat, menganalisis hasil dan menghitung nilai rata-rata. Yang kelima, menentukan kesenjangan atau gap analisis. Dan yang keenam, menyusun rekomendasi perbaikan. Nah, kita masuk ke bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Di mana di sini ada identifikasi proses TI. Dari hasil kuesioner tersebut diperoleh bahwa dari 17 proses TI pada kedua domain COVID, sebanyak 13 proses dinyatakan sangat penting untuk diterapkan. 3 proses dinilai penting, 1 proses dianggap cukup dapat diterapkan, dan dalam hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas dalam domain PO dan AI memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung arah strategis. Nah, di sini dapat tabel hasil identifikasi proses TI berdasarkan hasil pengelolaan data kuesioner. Ada domain PO 1 sampai dengan PO 10, ada PI 1 sampai dengan 7. Di sini dapat kita lihat PO 1 dia kategori sangat penting, PO 2 sangat penting, PO 4 penting, PO 10 penting, AI 1 bisa diterapkan, AI 2 sangat penting, dan seterusnya. Kemudian ada identifikasi kontrol objektif. Berdasarkan identifikasi proses pada domain PO dan AI, di sini ada tabel kontrol objektif utama yang dilakukan dalam penelitian ini. Yaitu P1, untuk define strategic IT plan, dia memastikan adanya rencana strategis TI yang sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. Sini dapat kita simpel saja. Kemudian ada menentukan tingkat kematangan atau maturity level. Nah, kenapa sih maturity level ini diterapkan? Nah, untuk mengetahui sejauh mana penerapan TKTI pada PT Pegadaian telah sesuai dengan standar COVID,
Nah, di sini ada menentukan tingkat kematangan atau material level. Di sini ada eh, yang tadi ya. Kemudian ada menentukan tingkat kematangan. Di sini ada level 0 sampai dengan 5 yang tadi sudah dibahas juga. Kemudian ada menentukan target kematangan proses TI, di mana target kematangan proses TI ini merupakan kondisi ideal tingkat kematangan proses yang diharapkan to be, yang menjadi acuan dalam pengembangan model TKTI. Dalam visi misi dan arah strategi di PT Pegadaian terhadap beberapa hal penting yang menjadi dasar penetapan target kematangan TI antara lain yaitu PT Pegadaian Persero berkeinginan untuk jadi usaha skala internasional dalam sebuah bidang. Dan di sini dapat eh, kita lanjut saja ke perhitungan tingkat kematangan maturity levelnya. Nah, perhitungan dilakukan dengan cara menghitung rata-rata nilai jawaban dari setiap butir pernyataan dalam kuesioner. Kemudian diubah ke dalam skala maturity level 0 sampai dengan 5. Dengan nilai rata-rata indeks tersebut menunjukkan posisi tingkat kematangan proses TI berdasarkan persepsi responden terhadap pelaksanaan proses di lingkungan administrasi. Di sini dapat kita lihat bahwa pada domain planning and organization PO1 jumlah jawabannya 30, jumlah pertanyaannya 7, indeksnya ada di 4,3, maturity levelnya 4, PO2, maturity levelnya 3, sampai dengan AI 6, maturity, maturity levelnya 3. Nah, berdasarkan hasil pengelolaan data pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar proses TI pada domain PO serta AI berada pada tingkat kematangan level 3. Artinya, prosedur dan kebijakan terkait TI sudah terdokumentasi dengan baik dan telah diterapkan secara konsisten. Beberapa proses seperti PO1 dan AI 5 sudah mencapai tingkat kematangan level 4 atau manage and measurable, yang berarti proses tersebut telah berjalan dengan pengawasan yang terukur dan memiliki indikator kinerja yang jelas. Namun, masih terdapat beberapa proses yang nilainya lebih rendah seperti PO9 dan AI16, AI6. Dengan tingkat kematangan level 3,1, menunjukkan bahwa proses tersebut masih perlu penguatan dalam hal monitoring dan evaluasi berkala agar hasilnya lebih optimal. Kemudian ada analisis gap kematangan proses TI. Di sini terdapat tabel dan PO1 current maturity levelnya itu 4, target maturity-nya 5, PO1, PO2 current maturity levelnya ada 3, target maturity level di 4, sampai seterusnya. Di sini ada tampilan grafik current dan target maturity level dengan PO. Dan di sini ada tampilan grafik current target maturity level domain AI. Dari sebelah tingkat kematangan proses-proses TI domain PO dan AI diperlihatkan dalam grafik di atas, dapat dideskripsikan bahwa kondisi kedua domain tersebut berada pada tingkat kematangan level 3 dengan presentasi sebesar 87,5%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar proses TI di PT Pegadaian telah terdefinisi dalam standar baku atau prosedur yang terdokumentasi setelah serta telah dikomunikasikan melalui pelatihan-pelatihan formal pada pihak terkait. Hasil penentuan temuan dan rekomendasinya diketahui bahwa sebagian besar proses TI berada pada tingkat kematangan level 3
Sedangkan tingkat kematangan yang diharapkan pada level 4. Kondisi ini menunjukkan bahwa TKTI telah memiliki prosedur dan kebijakan dokumentasi yang baik, namun evaluasi dan pengukuran terhadap kinerja proses masih belum dilakukan secara menyeluruh. Jadi hasil analisis gap dapat diidentifikasi beberapa temuan penting yaitu proses pada domain PO secara umum sudah berjalan baik, namun perlu meningkatkan dalam pengelolaan risiko TI pada PO 9 aksesori dan pengelolaan sumber daya manusia TI pada PO 9 manage IT human resource. Pada domain AI sebagian besar proses telah diterapkan, namun pengelolaan perubahan AI 6 change management masih memerlukan prosedur baku dan dokumentasi yang lebih terstruktur. Untuk pengukuran performa KTI melalui indikator kinerja seperti Key Performance Indicator dan Key Goal Indicator. Belum sebenarnya diterapkan secara konsisten. Di sini ada beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dari TKTI PT Pegadaian, yaitu meningkatkan mekanisme evaluasi dan pengukuran kinerja TI dengan menerapkan KPI dan KGM Step TI, mengembangkan manajemen risiko TI pada PO 9, memperkuat manajemen project TI pada PO 10, untuk unit pengawasan kualitas atau quality assurance, menyusun kebijakan perubahan sistem atau change management policy, dan melakukan pelatihan dan pengembangan SDM TI. Kemudian ada bab 5 penutup untuk kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil merancang model TKTI yang dapat dijadikan rekomendasi untuk penerapan di PT Pegadaian. Melalui pengukuran tingkat metode telepon menggunakan COVID, diperoleh gambaran mengenai kondisi tata kelola yang ada dan model standar yang mencakup CSF, KGI, KPI. Hasil ini dapat digunakan oleh PT Pegadaian sebagai dasar dari mengolah serta meningkatkan efektivitas penerapan TI di lingkungan perusahaan. Untuk saran yang diberikan pada penelitian ini adalah aspek manajerial, yaitu melalui perancangan model protokol TI yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan PT Pegadaian dapat menerapkan sebagai acuan dalam menyusun strategi manajemen pengelolaan TI. Kedua ada aspek sistem informasi, yaitu proses pengelolaan data dan informasi perlu dilakukan secara lebih struktur agar perusahaan dapat mengidentifikasi informasi yang paling berpengaruh terhadap jalannya bisnis, khususnya pada sektor pengadaan. Dan yang terakhir ada aspek penelitian selanjutnya. Penelitian berikutnya disarankan untuk memperluas cakupan dengan menambahkan domain lain yaitu dalam dalam COVID seperti DS dan ME. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.